Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai dalam doa, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami kesehatan. Untuk kami boleh melangkah hari ini ke tempat ini Tuhan. Untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Untuk kami boleh duduk diam mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan hari ini Tuhan, pagi hari ini, saat kami beribadah, kami percaya Tuhan hadir atas setiap kami. Tuhan menjamah setiap kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan yang baru. Sehingga saat kami pulang nanti Tuhan, kami menjadi orang-orang yang berbeda. Kami boleh merasakan Tuhan, kami boleh menjadi orang-orang yang merasakan kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Pimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama saya katakan amin. Boleh Bapak Ibu kasih salam kanan kirinya, bilang selamat hari Minggu, selamat beribadah ya. Boleh ya, salam kanan kirinya, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita mau sama-sama katakan pujian ini Bapak Ibu. Ya, lagu ini lagu baru, tapi kita mau sama-sama belajar ya. Kita mau sama-sama punya iman seperti pujian ini. Boleh sambil langkah kanan kiri ya Bapak Ibu. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Biar pujian ini menjadi iman kita. Lebih lagi kita mau katakan, sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sambil angkat tangan kita ya Bapak Ibu. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Dia Tuhan yang luar biasa, dan perbuatannya heran. Dulu sekarang selamanya.
Beri tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Boleh Bapak Ibu kasih colek kanan kirinya, bilang, di dalam Tuhan pasti selalu ada mujizat. Dia Allah yang membuka setiap jalan kita. Amin Bapak Ibu. Lebih lagi kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan kalau Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatan kita. Boleh sambil tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, dan jiwaku pun bangkit, dan imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, kau bersamaku. Hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau bersamaku, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, oh tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kami percaya Tuhan, Kau ada atas setiap kami. Lebih lagi dengan penuh keyakinan kita katakan, saat ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku, dan jiwaku pun bangkit, dan imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, kau bersamaku. Hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, oh tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, oh tiada yang mustahil. Sambil tepuk tangan di atas kepala yuk. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, oh tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, oh tiada yang mustahil. Sambil lambaikan tangannya yuk Bapak Ibu. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, oh tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagi orang yang percaya. Sambil tunjuk dirinya sendiri. Bagi orang yang percaya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, Kau ada atas setiap langkah kami. Kau ada atas setiap jalan-jalan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bapak Ibu silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami yakinkan iman kami di hadapan Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, bahwa kami akan tetap terus percaya sama janjinya Tuhan. Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kami. Kau yang berjanji akan menyertai setiap langkah kami. Kau yang berjanji akan membukakan setiap pintu-pintu bagi setiap kami. Dan kami katakan kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Lebih lagi kami naikkan pujian kami di hadapan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, dan Kau nyatakan janji-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, kemuliaan-Mu Kau janjikan, dan kami percaya Tuhan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku.
Sungguh kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan perkatakan, itu yang terjadi dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu pasti digenapi di dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu sambil bangkit berdiri. Dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan. Kita perkatakan, kalau kita percaya sama janjinya Tuhan, dan Tuhan pasti akan menepati. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Sungguh kami percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan sekali lagi, ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya ketika kami berserah kepada Tuhan, maka semua janji-janji Tuhan dalam setiap hidup kami akan bisa raih dan kami akan bisa mencapai setiap kemenangan demi kemenangan. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk seminggu yang lalu yang kami sudah lewati bersama dengan Tuhan. Kami melihat bagaimana Tuhan dengan ajaib menyertai kehidupan setiap kami. Kami terus merasakan betapa baiknya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami rindu untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami, mengisi kami dengan kebenaran sehingga hidup kami terus dimerdekakan oleh Tuhan. Kami memastikan bahwa kami adalah orang-orang yang menyukai firman Tuhan. Sehingga kami hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang terus berbuah pada setiap masanya. Dan buahnya boleh dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ada hikmat, ada pengertian daripada surga turun kepada setiap kami. Tuhan yang memberikan pencerahan-pencerahan yang baru. Bahkan Tuhan terus singkapkan rahasia-rahasia ilahi dalam diri kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Kita ketemu lagi ya 2 minggu berturut-turut. Ya, getting closer ya to the great gate. Oke. Pak Tamto ambil dari Yesaya 60. Kemudian dari Yesaya 62 ayat 10 dan Mika 2 ayat 13.
Saya akan bacakan Yesaya 60 ayat 11 atau kita akan bacakan ini bersama-sama ya. 1, 2, 3, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Jadi selama sebulan ini kita mau sama-sama mengimani ya, bahwa dalam kehidupan kita itu ada pintu-pintu yang Tuhan sudah bukakan. Ingat ya Bapak Ibu, pintunya nggak cuma satu, tapi ini bentuknya jamak, berarti pintunya banyak. Ya, jadi kita imani bahwa dalam bulan ini, bahkan dalam bulan-bulan yang akan datang, Tuhan akan membuka pintu-pintu gerbang dalam hidup kita. Ya, saya percaya yang sakit pasti akan menerima kesembuhan. Amin. Yang sedang bermasalah, Tuhan bukakan pintu. Tuhan kasih terobosan-terobosan yang baru. Amin. Yang sedang mengalami kesulitan finansial, kesulitan keuangan, Tuhan juga sedang bukakan pintunya. Amin. Ya, sehingga semua yang sedang kita alami, kita akan memperoleh kemenangan di dalamnya ketika kita masuk melalui pintu-pintu gerbang itu. Amin. Ya, saya sudah mendengar ya beberapa jemaat cerita kepada saya bagaimana Tuhan buka pintu gerbangnya. Ini sungguh luar biasa. Ya, tapi kita mau belajar juga bahwa pintu-pintu gerbang itu terbuka kalau ada ya, ada syarat dan ketentuan yang berlaku seperti yang saya sampaikan kemarin. Saya ulang sedikit ya. Yesaya 62:10 dikatakan demikian. Yesaya 62:10. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Ya, jadi Tuhan mau ketika pintu gerbang itu dibuka, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kita tidak cuma sekedar lihat, ya, nonton, menyaksikan, ya, sehingga kita menjadi orang Kristen yang tidak bisa menikmati setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau kita berjalan, masuk, melewati atau melalui pintu gerbang. Kalau dikatakan berjalan melalui, berarti pintu gerbangnya dilewatin gak? Dilewatin kan? Ya, ada sebuah tindakan di dalamnya. Nah, dalam bahasa Inggris boleh King James Version-nya dikatakan go through the gates, ya. Bukan bicara berjalan, tapi dalam bahasa Inggrisnya itu lebih tepat pergilah melewati. Gitu ya, pergi melewati. Jadi ini bisa ditafsirkan ya, kalau saya sendiri menafsirkan bahwa ada satu tindakan ya, dan itu tidak harus kita berjalan, tapi kita bisa berlari di dalamnya, betul ya. Kita bisa berjalan cepat dan sebagainya, tapi ada sebuah tindakan untuk kita pergi melewati pintu gerbang tersebut. Nah, ini yang Tuhan mau ya. Lalu kemarin dalam minggu pertama Pak Tamto ada bicara gather out the stone. Itu mau bicara singkirkan batu-batu penghalang. Nah, saya nggak tahu nih batu penghalangnya Bapak dan Ibu apa. Ya, kalau batu kemalang lagi. Batu penghalangnya itu berupa kemalasan ya. Mungkin itu dosa yang kita sembunyikan. Nah, itu Tuhan mau itu dibereskan dulu. Kenapa? Karena kalau masih ada batu-batu yang belum disingkirkan, kita tidak akan bisa go through. Kita tidak akan bisa berjalan melewati, apalagi pergi melewati pintu gerbang itu. Ya, jadi batu penghalangnya apa? Saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu jemaat yang ada. Nah, kemudian Pak Tamto tuh ada sampaikan lift up a standard for the people. Kita tingkatkan standar kita. Ya, kalau biasanya kita mungkin berdoa hanya pada saat makan dan tidur, nah sekarang tingkatkan. Ya, nggak cuman doa sebelum makan dan sebelum tidur, tapi kita juga mau lakukan yang terbaik. Jadi ambil waktu untuk berdoa secara khusus dengan Tuhan. Kalau selama ini kita selalu dapat rangkuman, betul ya?
rangkuman apa? Renungan setiap hari dari CS-nya. Betul? Bapak Ibu ya, dapat. Yang cerna siapa? PCS-nya. Kita tinggal nelen doang kan. Nah, mulai hari ini Tuhan mau kita lift up a standard, artinya kita tingkatkan standar kita. Nggak cuman kita baca renungan yang sudah dibagikan oleh PCS kita, tapi kita coba gali. Ya, coba tanya sama Tuhan. Tuhan, ayat ini Tuhan mau bicara apa buat saya? Kalau PCS bilang begini buat saya dapatnya apa dari Tuhan? Karena saya percaya bahwa setiap kita itu Tuhan sudah tentukan sesuatu yang terbaik. Artinya kita punya masing-masing hal-hal khusus yang Tuhan ingin bicara kepada kita. Gitu. Mungkin Tuhan bicara kepada PCS seperti ini ya, A gitu ya. Tapi belum tentu itu sampai kepada kita sebagai jemaat. Mungkin jemaat Tuhan mau bicara B atau bicara C atau bicara D. Jadi kita lift up a standard dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Ada amin? Ya, saya rindu menjelang Desember ini kerohanian kita semakin bertambah. Kualitas kita semakin meningkat. Kedewasaan kita semakin bertambah. Jadi orang tidak akan cari terus PCS-nya, tidak akan cari gembalanya, tapi dia tahu dia harus pergi kepada siapa. Kepada siapa Bapak Ibu? Kepada siapa? Kalau ada masalah, ada pergumulan, pergi kepada siapa? Tuhan. Ya, Tuhan sumber hikmat, Tuhan sumber solusi. Ya, dia banyak sekali mengencourage kita. Dia banyak sekali memberikan hikmat dan pengertiannya buat kita. Saya belajar selama melayani, ya baik itu di gereja maupun di sekolah, Tuhan banyak sekali memberikan petunjuk demi petunjuk kepada kami. Ya, siapa saya? Saya bukan apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak punya apa-apa. Ya, tapi Tuhan percayakan pelayanan ini, saya tahu bahwa Tuhan ada sesuatu yang Tuhan juga upgrade dalam diri saya. Karena gak mungkin toh saya harus bangun sekolah kalau saya sendiri tidak mengerti soal pendidikan. Ya, jadi saya belajar untuk mengupgrade diri saya. Saya kuliah lagi, saya belajar lagi, ya saya cari tahu lagi. Nah, ketika itulah saya jadi banyak sekali belajar banyak hal melalui apa yang saya pelajari ketika Tuhan tuh ngomong sesuatu terhadap pelayanan di Kabar Baik atau di sekolah ini. Ya, jadi kerinduan kami ya dari seluruh leaders di tempat ini sampai dengan Desember ini kita mau upgrade diri kita. Belajar Bapak Ibu ya, jangan pernah menyerah. Ya, kalau nggak biasa baca buku, dengarlah firman Tuhan. Ulang lagi. Ya, khotbah-khotbah yang sudah didengarkan diulang lagi. Itu bagian kita belajar. Saat teduh yang udah disampaikan dibaca lagi. Ayatnya dibaca lagi. Kalau perlu minta waktu secara khusus dengan PCS-nya untuk bedah firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau sampaikan kepada saya? Amin. Ya, kayaknya ini banget ya, teologis banget ya. Tapi itu satu cara supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Kenapa? Nah, ini saya mau kasih tahu di sini ya. Mika 2:13 dikatakan, penerobos akan maju depan mereka, mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Jadi ketika kita pergi melalui pintu gerbang itu, ya Tuhan udah sampaikan janjinya kepada kita bahwa pemimpin dari barisan ini adalah Tuhan sendiri. Jadi gak perlu takut, gak perlu khawatir. Ya, Tuhan ada di depan kita. Kalau Tuhan di depan kita, kenapa kita harus takut? Dia yang mempunyai segala sesuatu di bumi ini. Dia menciptakan kita, kenapa kita harus takut? Nah, waktu Tuhan memimpin barisan ketika kita masuk melalui pintu gerbang ini, pasti ada perintah-perintah yang Tuhan sampaikan. Sebagai seorang pemimpin dia harus menginstruksikan, dia harus memerintahkan, dia harus mengajarkan, betul kan? Kepada semua barisannya. Ya, kalau misalnya ada baris berbaris misalnya di sekolah ya, pasti kan ada kepalanya yang memberikan aba-aba, mau maju, mau berjalan di tempat, mau istirahat, itu kan ada aba-abanya semuanya. Nah, Tuhan itu juga memberikan aba-aba kepada kita. Jadi oleh sebab itu Bapak dan Ibu, supaya kita bisa mendengar
Ya, apa yang menjadi instruksi, apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita, harus belajar melakukan kehendak Bapa. Ya, saya bacakan dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi bagaimana kita bisa dengar suara Tuhan? Bagaimana kita bisa mengerti apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa? Ya. Jadi bukan sekedar kita datang ibadah, memuji menyembah Tuhan, angkat tangan, berdoa, lalu pulang. Ya, saya udah sebut loh nama Tuhan. Kalau perlu saya hitung. Tadi pujian pertama berapa kali sebut nama Tuhan. Pujian kedua berapa kali sebut nama Tuhan. Gitu kan? Gimana saya nggak rohani? Ya, dalam 1 jam lebih ibadah. Mungkin saya udah puluhan kali sebut-sebut nama Tuhan. Belum lagi kalau berdoa. Ya, sebelum makan, sebelum tidur. Berapa kali coba saya sebut nama Tuhan? Mungkin udah puluhan, bahkan ratusan kali. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah semudah itu dengan kita menyebut nama Tuhan, lalu kita sudah menerima keselamatan, kita sudah bisa menjadi orang-orang yang ada dalam barisan untuk go through, pergi melalui pintu gerbang itu. Apakah sesimpel itu? Semudah itu? Kalau memang semudah itu ya semua orang bisa melakukannya. Benar nggak Bapak dan Ibu? Ya, anak kecil pun juga bisa melakukannya. Tuhan tidak mau seperti itu. Dalam firman Tuhan ini dikatakan tidak cukup untuk kita sekedar berkata Tuhan, Tuhan. Maka kita akan masuk dalam barisan itu ya, dan kita punya Tuhan sebagai kepala barisan. Itu bukan sekedar sepenggal basa-basi Bapak Ibu ya. Enggak cuma sekedar saya bisa sebut nama Tuhan lalu Tuhan kasih imbalan begitu besar dalam hidup kita. Lalu kita bisa meraih setiap janji Tuhan. Enggak begitu ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya dengan menyebut Tuhan, Tuhan lalu Tuhan kasih imbalannya dalam hidup kita. Enggak semudah itu. Ya, kita tidak bisa dan Tuhan kita tidak bisa diperdaya oleh hal-hal yang ada secara lahiriah. Mungkin kelihatan kita rajin datang ke gereja setiap hari Minggu. Kelihatannya kita datang PCS rajin ketemu sama pemimpin kelompok sel kita. Ya. Kelihatannya saya rajin dengan saya oke gitu ya, Pak Tamto share firman Tuhan di grup. Lalu kita bilang oke. Jempol gitu kan ya, siap gitu. Enggak, Tuhan kita bukan Tuhan yang mudah ditipu dengan apa yang ada secara lahiriah ya. Lebih daripada itu, Tuhan mau hatimu, Tuhan mau pikiranmu, Tuhan mau hidupmu melakukan kehendak Bapa di surga. Amin ya. Enggak sekedar hanya saya rajin ke gereja, saya ibadah, saya PCS, enggak. Tuhan mau lebih daripada itu. Ya, sehingga ya kita bisa menerima setiap janji-janji Tuhan. Tuhan mau ketika kita percaya kepada Tuhan, kita juga bertobat dari dosa kita. Ya, Tuhan mau ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan main-main lagi sama dosa. Itu yang dimaksud dengan melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau kita sudah memberi diri kita untuk percaya kepada Yesus, Tuhan mau hidupmu dikuduskan setiap hari. Jangan main-main lagi. Ya. Jangan bersungut-sungut lagi. Jalani hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Belajarlah untuk saling mengasihi. Belajarlah untuk rendah hati satu dengan yang lainnya. Belajarlah untuk tetap sabar. Belajarlah tetap untuk murah hati. Belajar untuk tetap setia terhadap Tuhan. Apapun kondisi yang terjadi di sekitarmu. Amin. Ya, kalau minggu lalu saya menyampaikan permohonan maaf saya di tempat ini. Atas
Ya, bukan saya tidak menjaga apa yang sudah jemaat berikan kepada saya. Tapi memang Tuhan izinkan supaya Tuhan bisa melihat respon hati kami. Respon hati saya, respon hati suami saya atas musibah yang terjadi tanggal 10 Oktober yang lalu. Betul kan? Ya, karena gak cuma sekedar ya Tuhan gitu kan. Ya, hilang. ya udah deh gitu ya. Saya harus bagaimana itu ya. Tuhan mau lihat apakah kami tetap mengucap syukur dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan. Bahkan ketika sakit, ya, ketika mungkin ada sesuatu masalah yang besar yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, apakah kita mau tetap mengucap syukur? Itu yang dimaksud dengan pengudusan dari Tuhan. Hidup yang kudus adalah hidup yang selalu berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya, saya sampaikan dengan sukacita bahwa satu pintu sudah terbuka untuk kami. Jadi mulai hari ini ya, saya sudah mendapatkan mobil yang baru. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Ya, jadi satu pintu Tuhan bukakan buat kami. Dan saya percaya ada pintu-pintu gerbang yang lain yang Tuhan juga sedang bukakan dalam kehidupan kami. Bapak Ibu, amin. Ya, termasuk sekolah, termasuk pelayanan. Kalau Tuhan sudah bukakan pintunya buat kami, para leader, para pemimpin, Tuhan juga pasti bukakan pintunya buat kita para jemaat. Amin. Ya, semangat untuk hidup dalam kekudusan. Semangat untuk menjadi manusia yang baru, yang selalu melakukan kehendak Bapa di sorga. Ya, jadi bukan sekedar rutinitas, ingat loh, Tuhan itu melihat hati kita. Tuhan lihat hatimu, Tuhan tahu ini pura-pura, ya, ini bohong-bohongan, atau ini bener-beneran sungguh-sungguh menyembah, memuji Tuhan. Tuhan tahu loh hati kita. Atau ini cuma sekedar rutinitas supaya dilihat Bapak Gembala, supaya dilihat Bu Gembala. Ya, nggak ada ya di sini ya. ya, di sini semua sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, di sini semua menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, merasakan hadirat Tuhan. Siapapun yang bicara, siapapun yang memimpin pujian penyembahan, itu orang-orang yang dipakai Tuhan. Walaupun kita nggak punya fasilitas sebesar gereja-gereja besar yang lain, tapi hadirat Tuhan itu selalu nyata buat hidup kita. Jangan dilihat dari fasilitasnya, tapi dilihat dari hati kita. Ya, saya aja ya ketika saya melayani misi, saya pergi ke kota-kota kecil atau ke desa, saya tetap loh bisa merasakan hadirat Tuhan. Padahal mereka nggak punya keyboard, nggak ada AC. Kadang-kadang kami khotbah ya di halaman ya, di tempat-tempat yang memang nggak mungkin sekali ada satu tempat atau satu ruangan di mana kita bisa dengar firman Tuhan. Tapi apakah itu mengurangi hadirat Tuhan? Apakah itu mengurangi keintiman kami dengan Tuhan? Tidak. Karena Tuhan melihat hati kita. Waktu kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan melawat setiap jiwa yang ada. Tuhan juga melawat kami para pembicara. Itu kerinduan kita semua. Ya, jadi mau belajar melakukan kehendak Bapa. Oke, sekarang poin berikutnya, gimana caranya kita bisa melakukan kehendak Bapa? Next berikutnya, jika seseorang mengasihi aku, dia akan mentaati firmanku. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, kita mengasihi Tuhan gak? Atau kita cuma sekedar tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hebat, ya, Tuhan yang luar biasa. Tapi kasih kita kepada Tuhan itu gak ada. Sebenarnya secara manusia kita tidak bisa mengasihi Tuhan kalau Tuhan tidak menaruh rohnya dalam diri kita. Karena Tuhan sendiri yang sudah mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi Tuhan, begitu kan? Ya, tapi kadang-kadang kasih kita itu sudah blur. Ya, saya bilangnya ya, blur itu apa ya? Nggak kelihatan lagi, gitu. Kenapa? Karena tergilas oleh emosi kita, ya, tergilas oleh kehendak kita, tergilas oleh keinginan diri kita. Sehingga kita tidak bisa mengasihi Tuhan karena begitu besarnya masalah yang sedang kita hadapi dalam hidup kita.
Sehingga yang kita lihat adalah masalahnya, bukan kasih kita kepada Tuhan dan bagaimana Tuhan mengasihi kita. Dalam setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kasih Tuhan itu gak pernah berkurang sedikit pun loh. Penyertaan Tuhan itu selalu sempurna loh buat kita. Mujizatnya tetap ada. Tapi sekarang masalahnya apakah kita bisa mengasihi Tuhan dan kita mau taat terhadap firman yang Tuhan sudah sampaikan dalam hidup kita. Nah, saya mau kasih satu kunci aja ya. Kunci ketaatan itu adalah ketika kita berani bertindak untuk melakukan firman Tuhan. Cuman itu aja. Berani bertindak. Katakan sama-sama berani bertindak. Berani bertindak. Ya. Waktu itu di Kisah Para Rasul 8 ya. Filipus ya, dikasih perintah sama malaikat. Dia bilang begini ya, kata malaikat kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Karena di situ ada sida-sida dari Ethiopia yang mereka sedang baca Taurat dan mereka tidak mengerti apa yang dia baca. Nah, firman Tuhan mengatakan dalam Kisah 8 itu bahwa Filipus itu taat melakukan perintah Tuhan. Dia langsung bertindak. Padahal dia nggak tahu loh, di kereta itu akan ada apa, ada siapa, berapa orang yang ada di dalamnya, apa yang harus dia lakukan, dia nggak tahu. Tapi ketika malaikat bilang kepada Filipus untuk dia pergi ya ke sana, mendekat ke kereta itu, dia langsung berani untuk bertindak. Itulah kunci dari ketaatan. Filipus nggak bilang begini, ada siapa ya di kereta itu? Kayak kita kadang-kadang suka begitu kan kalau disuruh Tuhan kan ya. Kita ini dulu tawar menawar dulu sama Tuhan. Ya kalau disuruh ayo ikut pembinaan ini, pembinaan itu. Tanya lagi ya, nanti saya di sana dapat apa? Gitu kan ya. Terus nanti saya ngapain aja? Saya punya teman atau enggak? Nah kan kayak gitu kan. Nah ini Filipus dia berani bertindak dan langsung melakukan. Dia gak berani tanya-tanya sama malaikat itu. Tapi dia langsung lakukan. Nah saya punya ada ilustrasi ya. Ada 3 orang anak yang setiap hari mereka bilang sama ibu mereka, I love you mami, I love you mami, I love you mama, I love you mama. Ya mereka selalu cium mamanya, setiap tidur dia cium mamanya, dia selalu bilang I love you mama, I love you mama. Satu hari hujan sangat deras sekali dan waktu itu belum secanggih sekarang. Jadi handphone tuh gak secanggih sekarang bisa berkirim pesan ya. Dulu belum ada seperti sekarang. Lalu ibu ini harus mengirim sebuah surat yang sangat penting sekali kepada rekannya yang ada di kota yang lain. Tapi hujan sangat deras. Sebenarnya kantor pos dekat dari situ. Gak sampai 5 menit jalan udah sampai ke sana. Lalu dia panggil anak yang pertama. Dia bilang, ya kamu sayang mami kan? Iya mami, aku sayang sama mami. Tolong mami, antarkan surat ini ke kantor pos. Karena ini penting sekali. Sebentar lagi sudah jam 3 sore dan kantor pos sudah tutup. Lalu anak itu melihat ke depan, dia lihat hujan ya. Terus dia bilang begini, mami bolehkah nanti saja setelah hujan itu reda. Lalu maminya bilang, ya sudah gak apa-apa. Lalu dia panggil anak yang kedua. Ya, dia bilang, nak kamu sayang mami kan? Iya mami, I love you mami. Terus dia bilang lagi, mamanya ini, tolong antarkan surat ini. Kantor posnya dekat, kamu ambil payung, kamu antarkan ke sana. Lalu anak kedua ini bilang begini, mami aku akan antarkan karena aku sayang sama mami. Tapi nanti ya mami, karena pekerjaan aku masih banyak. Aku harus cuci piring, aku masih harus menyapu, aku masih harus rapikan rumah ini untuk mami tersayang. Ya, mami sedih sekali mendengar hal itu. Lalu dia bilang baiklah. Ya, lalu anak ketiga datang. Ya, mami, aku sayang mami. Ya, dengan perasaan galau karena kedua anaknya sudah tidak mau mengantarkan surat. Dia tanya lagi sama anak ketiga. Kalau kamu sayang mami, kamu mau gak antarkan surat ini ke kantor pos terdekat dekat rumah kita? Lalu tanpa basa-basi, tanpa babi bu, tanpa bertanya, tanpa alasan apapun,
Dia langsung bersiap-siap, ambil jas hujan, ambil payung. Dan dia bilang, mana sini mami suratnya, saya akan antarkan sekarang. Sekarang pertanyaan saya, dari ketiga anak itu, siapakah yang mengasihi maminya? Yang keberapa? Yang ketiga. Kenapa Bapak dan Ibu bisa bilang yang ketiga yang mengasihi maminya? Dia taat mengantar. Yang kedua juga taat kan melakukan pekerjaan rumah tangga. Tapi tidak melakukan dengan segera. Nah, ini adalah contoh ilustrasi dari sebuah kasih kepada otoritas. Kalau kita mengasihi Yesus, maka kita akan melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Kalau Tuhan udah bilang kepada para PCS sampaikan kepada jemaat yang ada. Ya, hari ini kita ketemuan, kita mau bahas. Kita mau bahas hal ini. Jangan ada tedeng aling-aling lagi. Ya, jangan bilang begini. Saya udah ibadah tadi. Saya dapat firman Tuhan. Ya, saya sudah full dikasih tahu sama Ibu Mari Pak Tamto. Saya mau pulang ke rumah. Pekerjaan rumah saya banyak. Jangan. Sisihkan waktu sedikit. Ini adalah hari Minggu. Hari di mana kita bisa datang sama Tuhan. Kita bisa ketemu dengan teman-teman yang seiman dengan kita. Ini pertemuan ibadah loh. Di mana kita bisa berinteraksi, bisa berkumpul. Kapan lagi? Coba bayangkan 3 tahun yang lalu saat pandemi. Betapa sedihnya hati kita. Waktu pertama-tama diumumkan tidak boleh ada ibadah onsite. Itu jemaat yang telepon saya banyak banget. Kami gimana ibadahnya? Kalau kami gak ke gereja gimana kami bisa ibadah? Lalu kami langsung bikin ibadah live streaming. Jemaat dengarkan dari live streaming. Tapi kan beda. Betul gak? Betul gak Bapak Ibu? Tidak ada rekan-rekan seiman yang sama-sama menguatkan. Waktu kita datang kita dikasih salam. Lah kan di rumah siapa yang salamin kita? Salaman sendiri sama diri kita gitu ya. Shalom, selamat beribadah. Lalu kita pasang handphone, kita klik. Kan seperti itu kan? Ya, gak ada yang nyapa, gak ada yang peluk kita. Ya, gak ada yang traktir kita. Kadang-kadang kan suka ditraktir kan? Sama PCS ya kan? Gak ada yang kasih minum kita. Gak ada yang saya tanya gimana kabar kamu. Ya kita langsung WA PCS kita, tolong tanyakan kabar saya. Ya, itu masa-masa yang sangat menyedihkan sekali. Kalau Tuhan dah izinkan sudah ada pemulihan dan kita bisa beribadah secara onsite. Ini kesempatan dan kasih karunia dari Tuhan. Jadi jangan lewatkan setiap kesempatan yang ada. Karena kita nggak tahu tahun depan akan terjadi apa. 2 tahun lagi akan terjadi apa, 3 tahun lagi akan terjadi apa. Dan kita nggak tahu apakah kita masih bisa menikmati saat-saat seperti ini atau nanti kita udah nggak bisa lagi menikmati. Jadi saat-saat di mana kita bisa berkumpul, saat-saat di mana kita bisa beribadah, kita bisa melakukan pertemuan-pertemuan ibadah, jangan pernah dilewatkan. Amin. Ya. Nah, ini bagian dari kita mengasihi Tuhan. Kalau saya bilang saya mengasihi Tuhan, boleh ayat berikutnya, ayat yang terakhir ya. Dikatakan engkau harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap pikiran. Artinya nggak hanya melibatkan jiwa kita saja, tapi juga hati kita, ya, tapi juga pikiran kita. Ya. Bagaimana caranya supaya pikiran kita bisa mengasihi Tuhan? Kita harus isi dengan kebenaran. Chargernya harus benar. Kalau handphone nggak pernah di-charger ya dia mati. Dia nggak akan bisa mengeluarkan aplikasi-aplikasi yang kita inginkan. Karena keadaannya mati. Nah supaya pikiran kita tetap bisa terkonek sama Tuhan, kita harus belajar untuk dengar, baca kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, sama seperti, satu lagi nih saya mau sampaikan ya. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, maka porsi kita untuk Tuhan itu pasti jauh lebih besar dibandingkan porsi kita untuk
dunia. Betul ya? Betul ya Bapak Ibu ya? Ya, pastikan jangan kebanyakan dengar lagu-lagu dunia. Lagu-lagu rohani juga sekarang enak-enak. Kalau suka dangdut, dangdut rohani juga banyak. Ya kan? Ya kan? Ya jadi isilah pikiranmu dengan apa yang baik, apa yang indah, apa yang sedap didengar, apa yang baik menurut pemandangan Bapa. Jangan diisi dengan hal-hal duniawi, ya, diisi dengan hoax, ya, diisi dengan berita-berita yang gak beres. Buat apa? Ya. Nah, saya mau kasih perbedaan, ada 2 binatang ya, ada lalat, ada lebah. Apa yang membedakan lalat dengan lebah? Kalau hidupnya kenapa? Saya jawab deh saya. Hidupnya kenapa? Si lalat itu kenapa? Lalat di tempat kotor, lebah dia selalu cari bunga, serbuk, ya. Oleh sebab itu lebah menghasilkan madu. Dan madu itu khasiatnya luar biasa. Kalau saya mulai serak, saya mulai gatal-gatal tenggorokan, ya saya minum air madu aja itu udah seger. Kalau saya udah mulai lelah, saya nggak promosi ya. Ini nggak ada hubungan dengan madu apapun yang dijual di pasaran. Ya, saya bukan di endorse untuk itu. Tapi saya mau bilang bahwa madu itu khasiatnya banyak, besar. Dia meningkatkan stamina tubuh kita dari seekor lebah. Dan lebah itu berjuang loh. Untuk dia bisa menghasilkan madu, dia harus bolak-balik ratusan kali. Itu pekerjaan yang sangat melelahkan. Tapi dia tahu, dia mendekat kepada sesuatu yang baik untuk menghasilkan yang baik juga. Walaupun itu lelah loh, bolak-balik ratusan kali, tapi dia gak capek. Dia kerjakan itu setiap hari dalam hidupnya, sehingga menghasilkan madu yang berkualitas. Lalat, apa yang membedakan tadi? Lalat di tempat kotor. Dia hinggap di tempat kotor, sehingga ketika dia hinggap di makanan kita, selamatlah Anda kena diare. Gitu kan? Anda sakit perut, ya kan? Sehingga dampaknya, imbasnya orang juga akan kotor ketika dia kena sesuatu yang kotor dari lalat itu. Ya, nah itu sama dengan pikiran kita. Kalau kita mau kita diisi dengan pikiran Kristus, maka kita harus banyak-banyak cari kebenaran Tuhan. Itu yang paling penting. Jangan kayak lalat. Yang dicari hal-hal yang duniawi yang enak. Makanan kotor. Ya, apalagi tempat-tempat yang kotor. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan mau kita cari perkara-perkara duniawi. Ini perintah Tuhan. Ya. Nah. Oke, ini yang ingin saya sampaikan buat kita. Ya, saya rindu ya Bapak dan Ibu semuanya, ketika kita lakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan, maka kita bisa berjalan melewati pintu gerbang yang ada. Amin. Ya, nanti bulan Desember kita akan sama-sama merayakan Christmas celebration antara jemaat dan juga seluruh orang tua murid. Saya berharap ini menjadi momen kemenangan buat kita. Bahwa kita sudah meraih setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, saya panggil para pemusik. Kita nyanyikan nyanyian tadi, kita bangkit berdiri Bapak dan Ibu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini Tuhan mengingatkan, meneguhkan kembali kepada kami. Untuk kami tetap taat dan setia dalam mengasihi Tuhan. Sehingga kami bisa melakukan setiap kehendak Bapa dalam hidup kami. Kami bisa tetap ada dalam barisan di mana kepalanya adalah Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Kita angkat pujian tadi. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagi
Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kita percaya janji Tuhan, sama-sama katakan sekali lagi, ku percaya Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan bahwa engkau percaya janji Tuhan, ya dan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan sekali lagi dengan iman, ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Di dalam nama Yesus kami sungguh percaya bahwa setiap janji-janji Tuhan itu akan tergenapi dalam kehidupan kami. Kami mengangkat tangan kepada Tuhan karena kami tahu kami membutuhkan Engkau Tuhan. Tanpa Tuhan, tanpa kekuatan daripada Tuhan, kami tidak akan pernah mampu untuk meraih setiap janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah mulai hari ini Roh-Mu turun, bekerja, menguasai hati, pikiran, jiwa kami. Supaya kami dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melakukan setiap kehendak Bapa dalam hidup kami. Kami mau taat dan setia untuk melakukan, berani bertindak dalam setiap apapun yang Tuhan sudah perintahkan. Sehingga kami tetap ada dalam barisan untuk pergi dan melewati pintu-pintu gerbang yang Tuhan sudah bukakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh kami percaya kami boleh pulang dengan satu kekuatan. Kami pulang dengan satu kekuatan iman. Hati yang teguh dan percaya bahwa kami akan meraih setiap janji-janji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita semua yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk.
Terima kasih Tante Mari untuk pemberitaan firman-Nya. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu. Shalom Camers, puji Tuhan kita kembali lagi beribadah di hari Minggu ini. Dan tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan, juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya setiap kebenaran yang kita terima hari ini, kita juga dapat lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan mengenai kegiatan kita selama sepekan ke depan. Setiap hari kita ada doa pagi di frekuensi jam 5 sampai jam 6 pagi di rumah kita masing-masing. Dan malam harinya setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat ada menara doa yang dilakukan jam 6 sore sampai jam 7 malam di rumah kita masing-masing. Khusus di hari Rabu ada menara doa yang dilakukan secara korporat di Ruko Blok G 7A jam setengah 8 malam sampai jam setengah 9 malam. Di hari Sabtunya ada ibadah khusus anak-anak, ibadah Sabtu Ceria yang dilakukan secara hybrid, on-site dan juga online. Untuk ibadah on-site dilakukan di Ruko Blok G7A jam 4 sore dan buat Bapak Ibu yang memiliki anak-anak yang tidak bisa mengikuti ibadah secara on-site, dapat mengikuti ibadah online melalui tayangan YouTube di GBI Kabar Baik jam 4 sore. Dan pada malam harinya, setiap hari Sabtu kita ada ibadah doa malam yang dilakukan di Ruko Blok G7A jam 7 malam sampai jam 8 malam. Di hari Minggu kita kembali beribadah. Ibadah raya dilakukan sebanyak 3 kali. Ibadah raya pertama yaitu dilakukan jam 8 pagi, ibadah raya kedua jam 11 siang, dan ibadah raya ketiga jam setengah 4 sore. Bagi Bapak Ibu yang tidak dapat mengikuti ibadah secara onsite, dapat mengikuti ibadah di YouTube GBI Kabar Baik jam 1 siang. Setelah ibadah kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang hadir secara onsite dapat memberikan persembahan setelah ibadah selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Kabar Baik. Dan untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan G2020 dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Deborah Asima Rohayani dan Tio Mari. Ada yang menarik Bapak Ibu, di bulan Desember ini kita akan merayakan Christmas Celebration yang diadakan secara gabungan bersama-sama jemaat GBI Kabar Baik dan juga orang tua sekolah Kabar Baik. Nantikan untuk pengumuman tempat yang akan diadakan, nanti kami akan infokan selanjutnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu ada sedikit informasi tambahan ya. Di tanggal 17 sampai 18 Februari 2024. Asik, deg-degan gak Bapak Ibu? Ya. Family Community akan mengadakan Family Day. Yeay! Yang dinanti-nanti, tapi bukan tahun ini, masih tahun depan Bapak Ibu ya. Biayanya juga sangat terjangkau, yaitu cuma 200.000 per orang ya. Untuk anak berapa Kak? Anak belum dikasih tahu ya. Ya, per orang hanya 200.000. Ini masih ada beberapa bulan lagi. Jadi Bapak Ibu yang mau nabung boleh nabung dari sekarang. Gitu, dan yang bisa ikut boleh langsung menghubungi pengurus FC gitu ya, biar langsung dicatat namanya. Nabung ke pengurus juga boleh, misalkan mau dicicil, ini kan berapa bulan lagi, berapa minggu gitu ya, biar jadi 200.000, nah gak apa-apa, dicicil ke pengurus FC-nya. Gitu Bapak Ibu ya, itu saja pengumuman hari ini, pengumuman ibadah hari ini ya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Baik, mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa, kita akhiri ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kami. Dan kami mau Tuhan atas hidup kami Tuhan dapati adalah orang-orang yang melakukan firman-Mu.
dan kami tetap setia Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan pintu-pintu gerbang di hidup kami Tuhan sudah bukakan dan kami memasukinya karena kami tahu Tuhan. Begitu Tuhan sangat mengasihi kami dan kami juga Tuhan akan terus mau mengasihi Tuhan. Tuhan, saat ini sama-sama kami mau berdoa untuk Ibu Mari Tuhan yang sudah Tuhan pakai memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati Bapa, urapi Tuhan, kuasa hikmat-Mu penuh atas Ibu Mari Bapa, atas setiap kepercayaan, pelayanan, menjadi kepala sekolah di Sekolah Kabar Baik. Kiranya Tuhan hikmat-Mu terus penuh atasnya Tuhan. Berikan dia wibawa otoritas Allah. Bahkan kesehatan yang sempurna turun atas Ibu Mari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat gembala kami yang saat ini sedang melayani retret di JC. Tuhan berkati Pak Tamto Tuhan. Urapi dia senantiasa. Berikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus berikan hikmat saat dia boleh menjadi pemimpin gembala di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan juga terus penuh atas Om Tamto Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh anak-anak dari Om dan Tante Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk seluruh mantu dan juga cucu-cucu yang ada. Tuhan berkati kesehatan yang sempurna juga turun atas mereka. Berkat-berkat Allah dicurahkan atas kehidupan dari keluarga besar Om Tamto dan Tante Mari Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Bahkan seluruh tim pengembalaan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Untuk Esther Tuhan, untuk Elvina beserta keluarga dan juga untuk Pongki Tuhan, berkati Bapa. Kami percaya Tuhan, terus Tuhan ikat di antara mereka Tuhan dengan tali kasih Allah, sehingga mereka juga terus Tuhan boleh sevisi Tuhan, dan mereka juga terus boleh bergandengan tangan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh leader di tempat ini. Juga Tuhan berkati, Tuhan memberkati keluar masuk seluruh leader. Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang ada. Tuhan memberkati juga pekerjaan usaha seluruh leader yang ada. Dan PCS di tempat ini juga Tuhan, pemimpin small group di tempat ini juga urapi Tuhan, berkati Bapa. Kalau Tuhan dapati Tuhan di antara PCS sedang ada yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka sembuh di dalam nama Yesus. Seluruh sahabat-sahabat dari PCS yang ada Tuhan, camp small group di tempat ini juga Kau juga berkati Bapa, Engkau yang terus memelihara kehidupan seluruh sahabat-sahabat. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu di tempat ini, terkhusus untuk jemaat family community. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, suami, istri, anak-anak, keluarga diberkati oleh Tuhan, menjadi sasaran berkat Tuhan, pekerjaan diberkati oleh Tuhan, keluarga, bahkan Tuhan setiap apapun yang menjadi kerinduan dari setiap keluarga-keluarga di tempat ini, Tuhan yang membuka jalan dan Tuhan memberikan terobosan demi terobosan. Pintu-pintu gerbang kami Tuhan bukakan di dalam nama Yesus. Tuhan, saat ini kami juga berdoa, kalau Tuhan dapati di antara jemaat-Mu saat ini sedang ada yang sakit, sedang ada yang membutuhkan jawaban dalam kehidupan mereka, mereka sedang dalam kesusahan Tuhan, di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, bahkan mengalami kesulitan Tuhan buka jalan, bahkan sedang membutuhkan jawaban Tuhan, meneguhkan iman mereka supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan dan ada jalan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah di tempat ini. Kami serahkan Sekolah Kabar Baik ke dalam tangan-Mu. Kami percaya juga Tuhan atas setiap kerinduan dari sekolah ini untuk boleh memiliki gedung mandiri, untuk memiliki gedung yang sendiri Tuhan yang lebih besar lagi. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, segala setiap usaha yang sudah dilakukan, bahkan penggalangan dana, bahkan setiap orang-orang yang sudah tahu tentang kebutuhan dari sekolah ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membuka jalan, Engkau memberikan terobosan demi terobosan. Tuhan memberkati seluruh donatur yang ada, seluruh foster parents, bahkan orang-orang yang boleh sudah menabur untuk sekolah ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati seluruh guru-guru yang sudah rela Tuhan memberikan hidupnya untuk melayani, mengajar di tempat ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati juga anak-anak TK dan SD di tempat ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang boleh
berprestasi, anak-anak yang boleh menjadi anak-anak beasiswa, dan mereka juga Tuhan kami percaya Tuhan, mereka akan tercipta memiliki karakter Kristus dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, dan juga untuk orang tua murid di sekolah ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati juga usaha pekerjaan dari seluruh orang tua murid di sekolah Kabar Baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan kami juga berdoa Tuhan, untuk bulan Desember ini akan ada Natal celebration Tuhan. Kami percaya Tuhan, Christmas celebration kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya juga Tuhan, panitia yang sudah terbentuk, Tuhan berkati, Tuhan urapi. Kami percaya atas setiap hal-hal yang sedang diputuskan nanti Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ambil alih, Engkau ambil andil di dalamnya. Dan atas setiap biaya-biaya yang dibutuhkan untuk Christmas celebration ini, kami percaya Tuhan yang sudah mencukupkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terpujilah Engkau Tuhan, kami juga teringat Tuhan, untuk retret Jesi yang saat ini masih berlangsung sejak kemarin, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, anak-anak peserta panitia yang hadir di sana Tuhan, seluruhnya Tuhan berkati oleh Tuhan. Tuhan memproteksi, bahkan kami percaya Tuhan, kalau nanti jam 12 mereka akan arah pulang ke Bekasi, kami percaya kendaraan yang mereka gunakan Tuhan tutup bungkus di dalam nama Yesus. Mereka sampai ke Bekasi dengan sehat Tuhan, dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Mereka boleh mengalami terobosan demi terobosan, dan ada hal yang baru yang mereka dapatkan, dan mereka memiliki kecintaan lebih lagi kepada Kristus setelah mengikuti retret ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga serahkan Tuhan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, terus pemulihan terjadi atas negeri kami. Kalau tahun depan akan ada pemilu, kami percaya Tuhan, sejak saat ini kami percaya kendali Tuhan turun atas negeri kami. Damai sejahtera-Mu tinggal atas negeri ini. Siapapun nanti akan terpilih menjadi presiden kami percaya itu adalah orang-orang yang sudah Tuhan tentukan, baik itu presiden dan wakil presiden, bahkan jajaran yang ada, itu adalah orang-orang yang sudah Tuhan tentukan untuk boleh memimpin di negeri ini. Dan kami percaya Indonesia terus bangkit, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami serahkan Tuhan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, dan setelah ini Tuhan kami akan pulang, kami juga akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati persembahan yang akan kami berikan, baik itu persembahan persepuluhan, baik itu ucapan syukur, bahkan untuk pembangunan rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, buat setiap kami memberi dengan sukacita. Sekalipun kami saat ini mungkin tidak ada uang Tuhan untuk kami memberi, tapi kami mau Tuhan, kami tetap jujur di hadapan Tuhan. Kami mau tetap Tuhan, saat kami ada uang kami akan tetap berikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, persembahan ini Tuhan yang suci kuduskan, itu boleh memberkati pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Arahkan hati kita kepada Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah. Jadilah murid Kristus yang melakukan kehendak Bapa di surga. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita senantiasa, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.